Baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Kita akan memasuki bagian kedua pembahasan Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Di sesi yang pertama, kita baru membahas 2 ayat dari 2 pasal yang akan kita bahas. Nah, hari ini saya akan mulai membahas lanjutan sesi yang pertama. Di sesi yang pertama kita melihat bahwa ada satu peristiwa bencana besar yang terjadi sebelum zaman Adam. Kita juga sudah melihat bahwa bumi ternyata berusia jauh lebih lama dari 6.000 tahun. Bagaimana ada peristiwa pemberontakan iblis yang menyebabkan Allah murka dan menghakimi bumi dengan berbagai bencana. Nah, hari ini kita akan melihat pemulihan bumi setelah bencana penghakiman Allah atas bumi di zaman pertama. Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pemulihan bumi, saya masih belum menyajikan semua mengenai peristiwa bencana-bencana di dunia sebelum Adam diciptakan. Jadi, saya akan menggunakan mungkin hampir separuh waktu dari pembahasan pagi ini untuk sedikit mereview yang sesi pertama dan ada penambahan-penambahan terang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Adam diciptakan. Khususnya kita akan melihat bahwa penemuan geologi atau sains itu banyak yang cocok dengan firman Allah. Ya. Baik, saya akan coba mereview dulu 2 ayat pertama yang sudah kita bahas di sesi yang pertama. Ini adalah Alkitab cetakan LAI yang sudah sangat biasa kita baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ini ayat sampai ayat 2a. Saudara-saudari, jika kita ingin memahami Kejadian pasal 1, sangatlah penting kita membedakan bumi di ayat yang pertama ini dengan bumi yang di ayat kedua. Kondisi bumi di ayat yang pertama itu berbeda dengan kondisi bumi di ayat yang kedua. Ini yang dulu kita bahas di sesi pertama. Ya, teori yang populer itu adalah berdasarkan ayat ini Allah tuh menciptakan bumi yang belum berbentuk dan kosong. Padahal di sesi yang pertama kita udah lihat bahwa bumi di ayat 1 itu bukan tidak berbentuk dan kosong. Kita sudah melihat fakta-faktanya di sesi pertama bahwa bumi di ayat pertama itu sungguh sangat baik, didiami, dihuni, Tuhan menciptakannya sangat indah. Tetapi teori yang populer ini
memberitahu kita bahwa Allah menciptakan bumi itu yang kosong dan tidak berbentuk. Ini teori yang populer. Nah, di sesi yang pertama kita sudah kupas sesuai dengan teks aslinya bahwa ayat 1 sampai 2a itu seharusnya diterjemahkan seperti ini. Yaitu ada kata menjadi di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang sangat indah. Kita sudah lihat di sesi yang pertama. Ayat 2 tuh seharusnya begini terjemahannya. Saya tidak akan ulangi lagi teks aslinya dan sebagainya. Nanti bisa disaksikan di sesi pertama. Tetapi sesungguhnya ayat 2 tuh berkata bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi yang indah, ya ada kata tetapi bumi menjadi. Artinya ada sesuatu peristiwa yang membuat bumi menjadi sia-sia dan kosong. Bahkan gelap gulita menutupi permukaan jurang maut. Jurang maut di sini itu Samudra Raya kalau di LAI itu, di mana Allah melayang-layang di sana. Sangat mengerikan ini ayat 2, saudara-saudari bunyinya. Bumi menjadi rusak, sia-sia dan kosong, gelap gulita, ada jurang maut di sana, sangat mengerikan ya. Nah, Dr. Thomas ya menunjukkan bahwa perkataan bumi belum berbentuk dan kosong seharusnya diterjemahkan bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Kemudian Dr. Haldeman juga, G.H. Pember juga, dan yang lain-lainnya menunjukkan bahwa kata ini, ya Ibraninya hayah, menjadi di sini tuh hayah. Sama dengan kata menjadi yang dipakai dalam Kejadian 19 ayat 26, waktu istri Lot itu menjadi tiang garam. Juga kata menjadi dalam Kejadian 27, ketika Allah menghembuskan neshama, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu pun sama. Kata yang dipakai di sini, hayah. Seharusnya diterjemahkan menjadi, bukan belum ya. Jadi tidaklah berlebihan menerjemahkan Kejadian ayat 1 dan 2 itu seperti ini. Tetapi bumi menjadi tidak berbentuk atau sia-sia dan kosong. Nah, saudara-saudari, kata sia-sia dan kosong itu tohu dan bohu. Ya, sia-sia tohu, kosong bohu. Ya, nah, saudara-saudari, kalau dua kata ini, tohu dan bohu, ya, dipakai dalam perjanjian lama, itu selalu menyatakan akibat dari penghakiman Allah. Ya, ini contohnya dua ayat ini. Dua ayat yang mengandung tohu dan bohu. Tohu dan bohu itu pasti mengacu kepada penghakiman Allah. Ya, murkanya, pembalasannya. Poin saya adalah tetapi bumi menjadi sia-sia, tohu, dan kosong, bohu, itu mengacu kepada akibat dari murka Allah, pembalasan Allah, penghakiman Allah. Karena dua kata ini pasti selalu digunakan dalam konteks penghakiman Allah. Baik. Nah, kata tohu sendiri di sini, ya, ayat ini oleh American Standard Version, Darby, ya, diterjemahkan sebagai waste, artinya sampah atau limbah. Ya. Jadi, saudara-saudari, kita boleh terjemahkan ini, tetapi bumi menjadi sampah. Tapi teori yang populer seolah-olah mengatakan Allah tuh menciptakan bumi ya belum berbentuk dan kosong. Padahal belum berbentuk dan kosong ini sampah.
Masa Allah menciptakan sampah? Masa Allah menciptakan limbah? Jadi saudara-saudari, keadaan sia-sia yaitu menjadi sampah, menjadi limbah, kosong, bukanlah keadaan asal. Pada saat penciptaan Allah di Kejadian 1 ayat 1 ini. Bagaimana mungkin Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia yang berarti sampah dan limbah? Ya. Kita tahu dari sesi yang pertama bahwa ada peristiwa bencana besar ya yang membuat bumi menjadi sampah. Baik. Nah, mengenai kata gelap gulita ini, saudara-saudari, ya, ini memperlihatkan penghakiman Allah. Karena kegelapan menurut seluruh Alkitab itu adalah salah satu tanda penghakiman Allah. Ya. Di Keluaran 10 ayat 21, Wahyu 16 ayat 10, kita bisa melihat bahwa setiap kali kegelapan datang, itu pasti tanda penghakiman Allah. Jadi gelap gulita itu sendiri jelas memperlihatkan penghakiman Allah. Dalam video pertama, fakta Alkitab telah disajikan bahwa dosa penghuni bumi di dunia pra-Adam yang membuat murka Allah menyala-nyala. Ya, di sesi pertama kita membahas Yeremia 4 ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa seorang musuhlah yang menyebabkannya atau melakukannya. Saudara-saudari, ya, penghakiman Allah di sini selain iblis sebagai penyebabnya, kita tidak dapat menemukan dalang lainnya dalam Alkitab. Ya. Bahkan ketika baru saja Allah menciptakan manusia, ya, baru saja Allah menciptakan manusia di Kejadian pasal 2. Dengan segera kita diperlihatkan ada satu individu, si ular itu ya, yang kita bisa tahu bahwa dia adalah musuh Allah. Kita bisa tahu bahwa ular itu musuh Allah dari mana? Dari tindakannya yang berusaha merusak ciptaan Allah, menipu manusia. Belum apa-apa ini, baru di awal Alkitab kita sudah diperlihatkan ada musuh Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa peristiwa di ayat 2 ini itu disebabkan oleh musuh Allah. Walaupun kita diperlihatkan ada ular di sana yang jelas-jelas memusuhi rencana Allah, ingin merusak Allah, tetapi kita tidak diberitahu penyebabnya. Mengapa permusuhan itu terjadi? Ya. Tetapi di sesi yang pertama kita sudah membahas Yehezkiel pasal 28, Yehezkiel pasal 14, Yesaya maksudnya. Kita bisa tahu bahwa alasan permusuhan itu terjadi akibat pemberontakan malaikat ciptaan Allah yang akhirnya dia menjadi Satan. Nah, saudara-saudari, di sini saya menambahkan lagi fakta Alkitab dalam kitab Ayub yang menguatkan penjelasan kita tentang bencana besar di zaman sebelum Adam. Sebab kitab Ayub pun menyebutkan kegagalan pemberontakan Satan, ya, untuk menunjukkan bahwa
Ya, menjadi lawan Allah. Itu Satan. Allah itu berarti lawan, ya, seteru. Ya, itu adalah suatu kebodohan. Kita baca, lihat kitab Ayub ya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang mengeraskan hati atau menjadi lawan Allah terhadap dia dan berhasil? Saudara-saudari, mengeraskan hati terhadap Allah tidak akan berhasil. Allah tidak akan menyerah kalah. Dia akan selalu menang. Dialah yang memindahkan gunung-gunung. Ya, ini memindahkan gunung-gunung, menjungkir balikannya, menggeserkannya. Saya cetak dengan warna merah untuk memperlihatkan bencana penghakiman Allah atas bumi sebelum Adam. Karena iblis memberontak, mengeraskan hati, menjadi Satan, seteru. Akhirnya Allah memindahkan gunung-gunung, menjungkir balikannya, menggeserkannya. Bahkan matahari pun diperintahkan tidak terbit. Bintang-bintang pun dikurung. Ya, saudara-saudari. Kita lihat. Saya ingin membandingkan catatan Ayub dengan penemuan geologi. Dalam ilmu geologi itu ada yang namanya teori pemecahan. Ya, yang dimaksudkan pemecahan itu pergeseran. Karena tadinya benua itu satu aja benua itu. Menurut ilmu geologi. Ya. Hanya terjadi perpecahan. Sehingga benua itu menjadi seperti sekarang. Ya. Observasi Abraham Ortelius, Christoph Alexander, dan Antonio Schneider, ya, dan juga beberapa ilmuwan lainnya, mereka menemukan fakta bahwa benua Afrika dan Amerika Serikat itu sangat mirip, seperti kayak puzzle gitu, bisa disambungin, ya. Sehingga muncullah spekulasi bahwa kedua benua tersebut awalnya tergabung. Gitu. Ini menurut ilmu geologi ya. Kalau kita baca kitab Ayub, ya Allah memang menggeser-geser bumi, memindahkan gunung-gunung. Gunung-gunung itu berpindah ya. Ya awalnya tergabung namun terpecah dan bergeser karena adanya gempa bumi atau bencana alam lainnya. Kemudian pandangan ini diteruskan oleh Alfred Russel yang dituangkan pada bukunya ya. Kalau kita membaca buku ini, di situ disajikan bukti-bukti teori ini, yaitu di kedua benua, di bagian sisinya itu ada kesamaan fosil-fosil hewan yang ditemukan. Juga jenis-jenis tumbuhannya gitu. Padahal benuanya udah pisah, tetapi ditemukan kesamaan fosil-fosil di sana. Jadi, dan juga ada kesamaan struktur atau jenis dan usia bebatuannya. Jadi disimpulkan tadinya mereka tuh bergabung. Ya maksud saya adalah menunjukkan bahwa firman Allah, Alkitab kita itu luar biasa, saudara-saudari. Ya. Baik, ini adalah bencana-bencana yang dicatat di dalam kitab Ayub, ya. Dan saudara-saudari, pertanyaannya, kapan terjadinya murka Allah yang mengakibatkan bencana-bencana ini? Kapan? Di dalam sejarah 6.000 tahun itu nggak ada catatan ya sejarah tentang Allah memerintahkan matahari tidak terbit, atau mengurung bintang-bintang, memindahkan gunung-gunung, ya.
Dan di sini dikatakan memindahkan gunung-gunung itu dengan tidak diketahui orang. Dan memang ketika pergeseran benua itu terjadi, nggak sadar orang-orang yang ada di atas bumi itu, gitu, ya. Jadi, saudara-saudari, saudara Watchmeni berkata, sejak zaman Adam, yaitu 6.000 tahun yang lalu, ya, di dalam dunia kita, tindakan Allah yang demikian tidak terlihat. Jadi potongan ayat ini tentu membicarakan penghakiman Allah atas Satan dan atas bumi yang berada di bawah kekuasaan Satan ketika ia memberontak. Ya. Lalu dia juga berkata, saudara kita, bahwa saat itu Allah menggoyahkan bumi dan membongkar bangkirkan gunung. Ya, selain bumi, kedudukan benda-benda langit juga berubah. Ya, karena penghakiman Allah, matahari sama sekali tidak terbit. Bukan sebentar loh. Ya, ini kapan terjadi? Enggak pernah ada sejarah. Ini matahari tidak terbit itu dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Bintang-bintang tidak bercahaya. Akibatnya tidak ada matahari, ya tidak ada panas. Dan akibatnya lagi apa? Ilmu geologi menemukan bahwa beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun katanya itu ada zaman es. Dan kalau saudara-saudari mempelajari sejarahnya, ada 7 zaman es. Jadi bumi itu mengalami penghakiman Allah tuh, wah, bukan sekali, berkali-kali. Saya membayangkan ternyata penghakiman terhadap iblis pun Allah lakukan berkali-kali. Mungkin tujuannya supaya iblis bertobat, gitu. Kalau saudara-saudari baca lagi, ya searching aja tentang zaman es, itu ada 7 zaman es dalam kurun waktu ratusan juta tahun menurut ilmu geologi. Artinya kesabaran Allah itu betapa luar biasanya, ya. Kalau Allah nggak sabar kan cukup sekali sudah iblis hilang, gitu kan. Saudara-saudari, malapetaka di sini belum pernah terjadi semenjak Adam tercipta, ya. Khususnya mengenai matahari diperintahkan tidak terbit sehingga muncul zaman es. Kalau hari ini kan memang termasuk zaman es, tapi hanya di kutub utara dan kutub selatan. Tetapi ketika zaman es yang lalu itu menyeluruh, ya. Sebagian besar lah. Ya, sekali lagi saya ingin memperlihatkan betapa luar biasanya Alkitab. Jadi penelitian peninggalan fosil dan endapan-endapan bumi, ya, ilmu geologi dan arkeologi ditambah dengan penelitian menggunakan ilmu astronomi, kimia, biologi, dan bidang sains lainnya, menemukan bahwa berkali-kali bumi mengalami kepunahan. Salah satunya kepunahan dinosaurus itu. Ya. Di mana penurunan suhu secara drastis, ya, sehingga es pun terbentuk di mana-mana. Salah satunya, ya, itu asteroid yang berdiameter 11 sampai 81 kilometer. Asteroid, ya, yang menabrak laut itu di Meksiko, ditemukannya kawahnya, ya, yang menghasilkan mega tsunami raksasa ketinggiannya 3 kilometer, membanjiri seluruh benua, ya. Daya ledaknya itu diperkirakan menurut ilmuwan 5 miliar kali bom atom Hiroshima.
Ya, bencana ini diyakini sebagai yang terbesar dalam sejarah bumi. Jadi saya akan ringkas, saya kumpulkan ringkasannya di sini. Ini akan kita tampilkan terus sampai akhir dari pembahasan ini, mengingatkan kita bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2a ini ada peristiwa-peristiwa ini ya. Peristiwa-peristiwa ini tercatat di dalam Ayub pasal 9. Jadi pada mulanya Allah menciptakan bumi begitu baik dan indah, tetapi bumi menjadi ya sia-sia, menjadi sampah, menjadi limbah karena ada satu peristiwa besar ya. Dan peristiwa besar itu adalah seperti yang dicatat oleh kitab Ayub. Ya, ini ringkasannya. Nah, saudara-saudari, sejarah yang barusan kita bahas itu tersembunyi. Apakah saudara-saudari menyadari bahwa fakta-fakta ini pun juga sebelumnya kita tidak tahu karena memang tersembunyi. Ya. Itu bukan menurut saya. Ini menurut 2 Petrus pasal 3. Ya. Fakta-fakta ini tersembunyi loh saudara-saudari. Mari kita coba lihat. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Kata mereka apa? Mana janji tentang kedatangannya? Kita kan kalau bahas kitab Wahyu, kedatangannya itu akan ada penghakiman kan? Penghakiman atas bumi, bagaimana nanti matahari akan tidak bercahaya, bagaimana meteor berjatuhan, bagaimana bencana, bagaimana laut menjadi darah. Itu kan di kitab Wahyu tercatat ketika Tuhan mau datang kan? Ada pengejek-pengejek yang berkata, mana janji tentang kedatangannya untuk menghakimi? Mereka berkata apa? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, bumi baik-baik saja katanya. Segala sesuatu tetap seperti semula katanya. Tetap seperti semula, seperti waktu dunia diciptakan. Tetapi lihat, Petrus berkata apa? Hal ini tersembunyi bagi mereka. Termasuk bagi orang-orang hari ini, bagi banyak orang, ya. Ini kan ayat 5a, kita lihat ayat 5b-nya. Hal ini tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yaitu ayat 5b-nya, bahwa langit telah tua, yang terus diselidiki oleh NASA ya. Itu umurnya udah sangat tua ya. Dan bumi yang keluar dari air. Bumi itu keluar dari air. Ya. Dan air di sini itu adalah samudra raya. Yang sebetulnya permukaan jurang maut terjemahan yang lebih sesuai. Jadi air di sini itu adalah samudra raya yang di Kejadian 1 ayat 2a. Ya, bumi keluar dari sana. Ketika Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, akhirnya bumi muncul ya. Jadi bumi itu keluar dari air itu, dan oleh air itu, ya, oleh air itu tuh adalah air yang ini, ya, samudra raya ini. Ketika Allah melayang-layang di atas samudra raya, ya, oleh samudra raya itu bumi yang dahulu binasa. Jadi ketika Allah melayang-layang di atas samudra raya, itu air kematian, itu air yang membinasakan bumi.
Dan air itu disebut apa? Air bah. Lihat. Jadi bukan di Kejadian pasal 6 saja zaman Nuh air bah itu terjadi. Sebelum penciptaan Adam pun air bah itu sudah pernah terjadi. Dan air bah itu adalah samudera raya yang menenggelamkan bumi itu, di mana Allah melayang-layang di sana, mengerami di sana. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, semoga saudara-saudari bisa tertarik kepada perkara-perkara macam ini. Ini mustika, saudara-saudari. Kita semakin mengapresiasi firman Allah, ya. Amin. Nah, kemudian ayat 2b-nya, setelah semua peristiwa itu Allah mengerami. Kalau LAI-nya melayang-layang kan? Tetapi teks aslinya tuh mengerami di atas permukaan air. Air apa ini? Ya, air yang membinasakan bumi. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana Allah datang untuk memulihkan bumi. Tadi saya mereview peristiwa bencana yang sudah kita bahas di sesi pertama, ditambah dengan penambahan-penambahan bukti-bukti Alkitab dan ilmu geologi. Sekarang kita baru masuk kepada pemulihan bumi, ya. Ketika saudara-saudari bertanya kepada orang-orang Kristen, kitab Kejadian pasal 1 itu kitab apa? Oh, itu kitab tentang penciptaan. Gitu kan? Nah, hari ini kita akan lihat bahwa Kejadian pasal 1 itu bukan kitab penciptaan, tetapi kitab pemulihan. Pemulihan bumi. Ya. Ini bisa dilihat dari kata mengerami. Lihat, Allah datang itu adalah untuk mengerami. Saudara-saudari, mengerami itu bukan menciptakan. Ya. Di buku pelajaran hayat Kejadian berita 3 dikatakan bahwa ciptaan mula-mula Allah telah rusak oleh pemberontakan iblis, yang kemudian dihukum oleh Allah. Setelah hukuman Allah, tidak ada sesuatu pun yang tertinggal selain kegelapan yang menutupi samudera raya. Hal ini menunjukkan sesuatu keadaan yang mati. Di tengah-tengah keadaan yang mati ini, Alkitab tiba-tiba mengatakan, dan Roh Allah mengerami di atas permukaan air. Ini Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 itu berbicara tentang Allah mengerami, ya. Seperti roh Allah mengerami itu seperti induk ayam mengerami telur-telurnya supaya menghasilkan kehidupan baru. Ya, setelah bumi dirusak oleh pemberontakan iblis. Jadi saudara-saudari, setelah waktu yang sangat panjang, ya, bumi kan di dalamnya ada inti panas bumi kan. Ya, sebelum Allah mengerami datang, mungkin karena panas inti bumi ini, es itu meleleh perlahan-lahan. Dan bumi itu digenangi oleh samudra raya tadi. Jadi ketika Allah datang, esnya udah meleleh,
Lalu Allah mulai mengerami di atas samudra raya yang sebetulnya jurang maut, permukaan jurang maut. Ya. Di sesi pertama kita sudah melihat bahwa para ilmuwan juga memberitahu kita ada jurang yang tak terselami itu, ya, yang memang masih misteri, ya. Nah, setelah es itu meleleh perlahan-lahan, kemudian Roh Allah mulai mengerami di atas samudra raya. Saudara-saudari boleh membaca buku renungan Kitab Kejadian halaman 41-42, ya. Di sana diceritakan mengenai perkara ini. Namun saat itu masih gelap gulita, ya. Matahari masih belum terbit dan bintang-bintang masih dikurung. Nah, ini yang luar biasanya, saudara-saudari, ilmuwan menemukan, ini saya catat dari Wikipedia, ya. Allah kan mengeraminya 6.000 tahun yang lalu kan, ya. Allah itu mengerami bumi 6.000 tahun yang lalu, dan Wikipedia ini berkata bahwa zaman es terakhir itu dimulai sekitar 20.000 tahun yang lalu dan berakhir kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Proses pelelehan es pada zaman ini berlangsung relatif lama, dan beberapa ahli membuktikan bahwa proses ini berakhir sekitar 6.000 tahun yang lalu. Gitu. Dan Allah melayang-layang mengerami di atas permukaan bumi itu memang 6.000 tahun yang lalu. Ya, ketika Allah mulai memulihkan bumi di hari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keenam. Saudara-saudari, di sini dan di dalam sesi sebelumnya, ingat, kita bukan hendak mempelajari geologi dan juga bukan hendak mendamaikan Alkitab dengan sains, bukan. Kita juga tidak mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sepenuhnya benar. Tidak. Nanti kita akan lihat bahwa teori evolusi itu tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Saudara-saudari, di sini kita hanya mau mempelajari firman Allah. Dan untuk melihat betapa sempurnanya firman Allah dalam Alkitab. Kita juga tidak mencari pembenaran Alkitab oleh ilmu pengetahuan. Kita nggak perlu ilmu pengetahuan untuk membenarkan Alkitab, saudara-saudari. Nggak perlu. Ya, iman kita tidak berasal dari sains. Ingat. Walaupun sains itu bertolak belakang dengan firman Allah, kita tetap mempercayai firman Allah. Karena iman kita itu berasal dari firman Allah. Otoritas Alkitab itu kuat seperti sebuah tiang yang tidak tergoyahkan. Sehingga tidak memerlukan ilmu pengetahuan untuk menguatkannya. Jika Alkitab itu sepertinya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan memang ada pertentangan itu, saudara-saudari. Itu tentu karena para penafsir Alkitab yang salah dalam menafsirkan Alkitab. Atau ya kesalahan dari penilaian ilmu pengetahuan itu. Ya. Jadi di sini kita tidak untuk mendamaikan ilmu pengetahuan dengan Alkitab. Ingat, nggak pernah damai kalau itu. Nggak pernah. Karena banyak juga kesalahannya, ketidakcocokannya,
dengan Alkitab. Jadi kita di sini bukan untuk mempelajari ilmu pengetahuan, bukan untuk memuji-muji ilmu pengetahuan, bukan. Ya. Walaupun tadi saya sajikan fakta-fakta ilmu-ilmu geologi yang cocok dengan Alkitab, bukan berarti ilmu pengetahuan itu sepenuhnya benar, tidak. Ya. Jadi di sini kita tidak untuk mendamaikan keduanya. Juga kita tidak akan meniadakan perbedaan dari keduanya. Saudara-saudari, bila ada perbedaan dasar antara kitab Kejadian dengan geologi, kesalahan seharusnya berada pada sisi geologi. Kita seharusnya mengikuti kitab Kejadian dan bukan geologi. Karena di balik kitab Kejadian ada Allah. Allah lah satu-satunya yang mengilhami Musa menulis kitab Kejadian. Kalau tidak, bagaimana Musa bisa tahu bahwa daratan itu muncul dari dalam air? Kejadian 1 ayat 9. Siapa yang kasih tahu Musa? Belum ada ilmu geologi saat itu. Tetapi ilmu geologi menemukan memang bumi itu muncul dari dalam air. Gitu. Tetapi walaupun kita melihat ada kecocokan antara ilmu pengetahuan dengan firman Allah, namun jika ada ketidaksesuaian antara Allah dengan manusia, maka kita lebih baik mengesampingkan manusia dan menerima Allah. Allah mengetahui semua kebenaran. Ya. Dengan demikian wahyunya tidak mungkin salah. Manusia, ahli-ahli geologi, para ilmuwan hanya bisa melihat sebagian-sebagian, saudara-saudari. Karena itu, pandangan manusia tidak mungkin akurat. Ya. Amin. Jadi, dua ayat ini luar biasa, saudara-saudari. Menyingkapkan banyak hal kepada kita. Ya, kalau kita simpulkan dua ayat ini, ya, maka kita akan menemukan 3 poin ini. 1, 2, 3. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah Allah menciptakan, iblis merusak. Tetapi bumi menjadi sampah, limbah, dan kosong. Terjadi penghakiman ini. Ya. Kemudian setelah perusakan dan penghakiman, Allah datang mengerami. Inilah kesimpulan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Inilah yang sedang kita bahas sekarang. Allah memulihkan. Air di sini adalah air penghakiman. Nah, mengerami di sini prosesnya 6 hari. Saudara-saudari, saya sebetulnya ingin membahas bahwa 6 hari ini tuh 6 hari sungguhan ya. Benar-benar 6 kali 24 jam gitu. Karena ada banyak yang menafsirkan 6 hari ini tuh 6 masa evolusi. Bukan. Tapi saya tidak bahas dulu sekarang ya. Nah, yang saya ingin saudara-saudari perhatikan ini sudah dibahas minggu lalu. Tetapi saya ulangi sekarang bahwa Kejadian pasal 1 itu Allah menciptakan, teks Ibraninya bara. Kata bara itu menciptakan tanpa dengan bahan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Enggak menggunakan bahan apa-apa. Hanya Allah berfirman, dari tidak ada menjadi ada. Itulah kata menciptakan. Tetapi ketika Allah memulihkan di ayat 2b,
Ya, mengerami dijelaskan oleh Keluaran bahwa selama 6 hari itu Tuhan bukan menciptakan. Tuhan bukan bara, tetapi asah. Asah itu menjadikan manusia ada bahannya. Binatang juga dari tanah. Tumbuhan itu muncul dari dalam tanah. Saya yakin bahwa sudah ada benih-benihnya di situ terkubur oleh kegelapan. Ketika gelap kan benih nggak bisa tumbuh. Ketika terang baru benih tumbuh. Jadi Allah menciptakan dari tidak ada, iblis merusak, Allah memulihkan. Inilah kesimpulan Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Nah, daftar ini nanti saudara-saudari boleh catat ya. Dalam sesi yang pertama, ini yang saya sajikan ya, yang warna hijau. Tetapi saat itu belum terlalu lengkap. Di sesi ini saya lengkapi bahwa hari pertama sampai hari ke-6, kata kerja yang digunakan tuh ini saja ya. Hayah, hayah dan asah, hayah dan asah, hayah dan asah. Baru di hari ke-5 kata kerja bara digunakan. Yaitu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Itu waktu Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan, binatang-binatang di lautan. Jadi sebetulnya kitab Kejadian ini seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan kitab penciptaan. Karena kata hayah itu menjadikan, artinya menjadi. Kalau kata menjadi, yaitu kata asah juga, itu artinya tadinya sudah ada bahannya. Gitu. Lalu dari bahan itu dijadikan bentuk lain. Gitu ya. Di 4 hari pertama ini tidak ada kata menciptakan. Jadi saudara-saudari, yang akan kita bahas sekarang itu udah mulai 2 pasal. Kalau minggu lalu kan hanya 2 ayat. Ya. Hari ini kita akan mencapai pasal 2 ayat 4b. Itu pun juga baru 4 ayat di pasal keduanya ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita melanjutkan sampai pasal 2-nya selesai. Jadi ini bukan tentang penciptaan, saudara-saudari. Apakah benar demikian? Ya. Coba kita lihat ya. Dasar pemikiran dalam Kejadian pasal 1 ayat 2b sampai pasal 2 ayat 4b adalah pemulihan, bukan penciptaan. Bukan tentang penciptaan langit dan bumi, melainkan tentang pemulihan Allah atas bumi dan langit. Ya. Yang telah dikacau balaukan iblis beserta malaikatnya, yang dihakimi Allah sehingga kosong. Juga tentang pemulihan matahari, bulan, bintang, ditambah dengan ciptaan-ciptaan tambahan di hari ke-5 itu ya. Makhluk laut, makhluk udara, darat, dan yang terutama adalah penciptaan manusia untuk kepentingan Allah di bumi. Kita akan melihat, benarkah ya catatan dalam pasal ini tidak tentang penciptaan, melainkan tentang pemulihan. Ya. Tentang bagaimana Allah mengerami. Ya. Jadi pemulihan di sini adalah tentang bagaimana Allah mengerami, ya, saudara-saudari. Mari kita melihat 4 hari pertama dulu ya. 4 hari pertama. Kita akan coba lihat 4 hari pertama, benarkah di dalam 4 hari pertama ini tidak ada penciptaan? Nah,
Mengerami itu bukan menciptakan, tetapi untuk menghasilkan kehidupan, dan kehidupan pertama adalah apa? Tunas, tunas muda. Nah, kita akan melihat bahwa tunas di sini tuh tumbuh. Itu bukan diciptakan dari tidak ada. Tumbuh tuh artinya ada sesuatu di dalam tanah yang muncul itu. Nanti kita akan lihat bahwa tunas-tunas muda itu tumbuh dari bumi yang dipulihkan. Nah, saudara-saudari, pelajaran di sekolah dasar, di SMP, kita tahu bahwa tumbuhan memerlukan apa? Cahaya. Apalagi udara, hujan, tanah. Kalau nggak ada hal-hal ini, nggak ada tumbuhan. Cahaya, udara, hujan, tanah, itu bukan diciptakan, tetapi dihasilkan dari 3 pemisahan. Ya, ada 3 pemisahan. Kita akan periksa pemisahan ini satu persatu. Sebetulnya ada 4 pemisahan, tetapi yang keempat itu terjadi di langit. Kita lihat pemisahan yang pertama. Apa? Hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tetapi kata jadilah itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Karena kata jadilah ini menggunakan kata hayah. Ya. Itu sama seperti istilah menjadi tiang garam. Tiang garam itu bukan muncul dari tidak ada menjadi ada. Begitu pula terang. Terang itu tuh dikatakan jadilah. Itu berarti sebelumnya sudah ada. Nanti terakhir kita akan lihat bukti-bukti ini lebih kuat lagi. Ya. Begitu pula manusia itu menjadi. Itu kata hayah. Sama. Jadilah terang. Hayah terang. Ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Setelah terang ada, dipisahkannya terang itu dari gelap. Ini pemisahan hari pertama ya. Pemisahan hari kedua, lihat. Jadilah apa? Cakrawala itu apa? Atmosfer. Ya. Atmosfer itu bukan yang diteliti oleh NASA. Yang diteliti oleh NASA itu langit yang di luar atmosfer. Ya. Lalu setelah atmosfer itu jadi, yang dipisahkan apa? Lautan dan uap air. Jadi setelah atmosfer itu jadi, sebagian air di lautan itu diangkat ke atas atmosfer. Makanya dikatakan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu atau atmosfer itu dari air yang ada di atasnya. Air yang di atasnya itu ya uap air untuk menghasilkan hujan. Semuanya itu persiapan Allah ya supaya di hari yang ketiga nanti muncul tunas-tunas muda. Kan kita lihat tadi butuh cahaya, lalu Allah jadikan cahaya. Butuh hujan, Allah jadikan air yang di atas atmosfer supaya ada hujan. Itu sama katanya juga hayah ya. Kemudian pemisahan yang ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit itu berkumpul di satu tempat sehingga kelihatanlah, kalau terjemahan yang lainnya tuh muncul yang kering, daratan. Ini apa? Ini pemisahan laut dengan darat. Tadinya kan daratnya kekubur.
Lalu mulai dipisahkan. Lautnya disuruh nyingkir ke tempat tertentu biar yang darat kelihatan. Ya, saya pernah mendengar bahwa di dalam bumi ini ada rongga-rongga air. Mungkin airnya menyusut masuk ke sana sehingga buminya kelihatan sebagian. Ada pemisahan. Jadi saudara-saudari lihat nggak ada pemisahan hari pertama menghasilkan cahaya. Pemisahan hari kedua menghasilkan udara dan hujan. Udara itu atmosfer. Pemisahan hari ketiga menghasilkan tanah. Ini persiapan untuk kemunculan apa? Kemunculan kehidupan. Allah mengerami untuk memunculkan kehidupan. Dan akhirnya muncullah kehidupan apa? Tanah itu menumbuhkan tunas muda pada hari ketiga. Inilah saudara-saudari 3 pemisahan. Ini bukan penciptaan. Lihat, mana ada penciptaan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Nggak ada. Kata kerja yang dipakai itu hayah, menjadi. Ya. Artinya tadinya sudah ada. Ya, kemudian menjadi. Ya, muncul dan sebagainya. Nah, sekarang hari keempat. Hari keempat Allah mulai mengurus langit. Tadinya apa? Bumi duluan kan? Yang kedua, langit. Hari keempat. Nah, hari keempat pun juga adalah sebuah pemisahan. Yaitu pemisahan yang keempat di hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, jadilah. Hayah, bukan bara. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Jadi hari keempat itu pemisahan, yang keempat pemisahan siang dan malam. Nah, saya ingin membandingkan terang hari keempat ini dengan terang hari pertama. Karena hari pertama pun terang. Cuman bedanya apa? Kita harus teliti. Pada hari pertama yang dipisahkan itu adalah apa? Terang dan gelap. Tetapi pada hari keempat yang dipisahkan itu adalah siang dan malam. Nanti saya bahas yang ini. Sekarang loncat dulu. Kenapa? Perbedaannya apa? Ya. Lalu perbedaan yang berikutnya, pada hari pertama terang itu ya tidak berotasi. Karena terang pada hari pertama tuh nggak ada bendanya. Hanya terang aja gitu. Itu bukan matahari, itu bukan bulan, hanya terang aja. Apakah selama ini kita berpikir jadilah terang, jadilah matahari? Bukan. Tetapi pada hari keempat terang itu sudah berupa benda-benda yang berotasi. Ya, sehingga bisa menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan hari-hari dan tahun-tahun. Kalau hari pertama itu terangnya ya hanya terang aja gitu. Dan terangnya juga nggak sekuat terang hari keempat. Ya. Nah, jadi saudara-saudari, kita sudah melihat 4 hari yang pertama. Sekarang mari kita melihat 6 hari secara keseluruhan. Kita akan mulai lagi dari hari pertama. Ya. Mohon tetap berkonsentrasi karena ini makin menarik, saudara-saudari.
Kita melihat dari mulai hari pertama lagi ya, bahwa Allah itu bukan menciptakan. Pertama, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, terang ini bukan matahari. Para ilmuwan menemukan aurora borealis. Itu cahaya terang yang kadang-kadang terlihat di malam hari di belahan bumi utara. Tetapi Musa justru mencatat bahwa Allah memanggil terang lebih dulu. Yaitu terang yang bukan matahari itu ya. Matahari baru hari keempat. Jadi kalau ini bukan ilham dari Roh Kudus, bagaimana Musa bisa menuliskan pernyataan seperti itu? Nah, ini yang tadi saya bilang, saudara-saudari, mengenai dipisahkannya terang itu dari gelap. Pernah nggak menyadari? Ya, kenapa terang dipisahkan dari gelap? Artinya kan tadinya nyampur. Betul nggak? Jadi, terang di sini sebetulnya nggak terlalu terang. Seperti petang. Kalau petang kan campuran gelap dan terang. Jadi pertama-tama coba perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan terang di sini tuh belum dipisahkan dari gelap, ingat. Ya. Jadi masih agak gelap gitu. Dan ketika Allah berfirman, jadilah terang, kita boleh beranggapan lalu petang itu jadi. Gitu. Ya. Karena kan ketika jadilah terang, terang itu belum dipisahkan dari gelap. Setelah jadi, petang itu, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, maka muncullah siang. Gitu kan? Sebelumnya petang. Gitu. Oleh karena itu, ayat 5b-nya, ini terjemahan langsung berkata begini. Dan petang itu mengacu kepada awal dari hari itu di sini ya. Hingga esoknya, kalau di LAI apa? Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Gitu kan? Kalau di LAI. Itulah hari pertama. Tetapi teks aslinya nggak seperti itu. Teks aslinya itu berbunyi, dan petang itu mengacu kepada ini nih. Hingga esok harinya itu apa? Pagi, siang, malam. Betul nggak? Itulah hari Jadi, sekali lagi, perhatikan. Jadilah terang. Siangnya belum ada loh. Terang itu masih berupa petang. Ini tuh awal. Ya. Saudara Watchman ini mengutip perkataan Frederick William Grant yang mengatakan petang adalah kegelapan yang sudah berada di bawah kendali terang. Tadinya kan gelap gulita ini di sini. Gelap gulita. Tetapi kemudian terang itu jadi, tetapi masih belum terlalu terang. Kemudian terang itu dipisahkan, akhirnya muncul siang. Setelah siang ya baru malam. Dan petang itu hingga keesokan, itulah hari pertama. Jadi petang itu awal hari pertama. Dari petang itu, awal hari pertama, hingga keesokan harinya, itulah hari pertama. Nah, ini saya kutip dari Wikipedia. Saudara-saudari tahu nggak?
cara perhitungan satu harinya orang Yahudi. Dimulainya dari petang. Bukan dari jam 1 malam. Jam 12.00 kan? Bukan, itu karena dasarnya ayat ini. Menurut penafsiran rabbinik klasik atas teks ini, ya, dan petang itu hingga esoknya, maka satu hari Yahudi itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi keesokan harinya. Ya, ini hari pertama, saudara-saudari. Nah, sekarang hari kedua tentang penciptaan atmosfer, ya, yaitu langit di bawah uap air. Berfirmanlah Allah, jadilah air, bukan bara. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air, maka Allah menjadikan, lihat, menjadikan bukan menciptakan. Menjadikan cakrawala, memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ya, jadi cakrawala itu ada di tengah-tengah. Di bawahnya ini lautan, di atasnya ini uap air. Ya, firman Allah mengatakan di atasnya. Bisa jadi juga di dalam cakrawala ini ada uap air itu. Saya nggak bisa terlalu menjelaskan secara detail. Nah, saudara-saudari, ini tuh dicatat di kitab Ayub bahwa dia membentangkan langit. Membentangkan di sini tuh ya itu cakrawala di sini, ya. Jadi ketika saudara-saudari menemukan ayat di Perjanjian Lama Allah membentangkan langit, di Zakaria juga ada, itu bukan penciptaan, ya. Ingat, itu adalah pemulihan. Nah, yang menarik di sini saya sisipkan satu kebenaran bahwa kalau saudara-saudari selidiki, khusus di hari kedua tidak dikatakan bahwa apa yang dijadikan Allah itu baik. Khusus di hari kedua. Kalau di hari pertama nih ayat 4, hari ketiga ayat 10, hari keempat, hari kelima, hari keenam, ya, itu dikatakan semua baik. Tetapi khusus pada hari kedua, Allah tidak menyebutkan bahwa cakrawala dan air itu baik. Ini dikarenakan di angkasa ada malaikat-malaikat yang jatuh, dan di air ada setan-setan yang kita bahas di sesi yang pertama. Ingat? Baik, sekarang hari ketiga. Hari ketiga, saudara-saudari, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul. Nah, ini berkumpul di sini, Mazmur mengatakan bahwa air berkumpul itu karena dihardik oleh Allah. Jadi Allah membentak air, sama seperti ketika dia melewati danau, ingat? Dia membentak air, lalu air itu melarikan diri, lari kebingungan, karena suaranya seperti guntur, ya. Pokoknya kalang kabut, ini karena adik berkumpul. Inilah maksud kata berkumpul di sini, ya. Lalu di dalam Yeremia, aku yang membuat pantai pasir seperti perbatasan bagi laut. Ini masih cerita hari ketiga sebagai persinggahan tetap yang tidak dapat dilampaui. Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun bergelombang-gelombang ribut mereka, ya. Ini air laut dipersonifikasikan, saudara-saudari.
Ya. Walaupun mereka ingin mencaplok bumi, nggak bisa. Ya. Di dalam seluruh Alkitab, laut mewakili kematian dan bumi mewakili Kristus sendiri. Alkitab memberitahu kita akhirnya Allah bekerja melewati banyak zaman. Ya, akhirnya saudara-saudari nanti di Yerusalem baru nggak ada laut lagi. Jadi air di sini tuh memang dihardik oleh Allah. Itu sesuatu yang negatif, dibatasi. Sekarang ini Allah sedang terus bekerja sampai akhirnya di Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi kalau yang sekarang senang wisata laut, nanti nggak ada. Nggak betah kayaknya nanti di Yerusalem baru nanti. Karena nggak ada lagi laut. Ya. Saudara-saudari, laut itu adalah ya tempat setan-setan najis. Ini kan sudah kita bahas di sesi yang pertama. Laut itu mewakili sesuatu yang milik iblis, milik Satan. Pada akhirnya ketika pekerjaan Allah sudah genap, tidak akan ada laut lagi. Di langit dan bumi yang baru hanya ada daratan, tidak ada laut. Karena laut mewakili bagian utama dari kerajaan iblis. Ya. Nah, saudara-saudari, akhirnya ya Allah menumbuhkan tunas-tunas muda. Sekali lagi kita lihat di sini dikatakan menghasilkan asah. Jadilah kaya, tidak ada penciptaan di sini. Ya. Tanah itu menumbuhkan, menghasilkan bukan bara tetapi asah. Ya. Jadi tidak ada penciptaan juga di hari yang ketiga. Hari yang keempat, saudara-saudari, ada perkataan menerangi bumi. Di hari yang pertama, jadilah terang. Itu belum menerangi bumi. Tetapi di hari keempat, bumi sudah diterangi, termasuk malam. Tetapi di hari yang pertama, malam itu masih gelap gulita. Sehingga tidak dikatakan menerangi bumi, tetapi terang hari keempat, entah itu siang, entah itu malam, bumi sudah diterangi. Ya. Jadi itulah perbedaan terang hari pertama dan terang hari keempat. Baik. Jadi dikatakan yang seperti tadi saya jelaskan bahwa pada hari pertama tidak dikatakan bahwa terang itu menerangi bumi. Sebab terang hari pertama belum menguasai malam. Masih gelap. Belum dikendalikan oleh terang. Tetapi hari keempat dikatakan apa? Yang lebih besar menguasai siang, bulan yang lebih kecil menguasai malam. Tetapi terang hari pertama belum ada bulan. Terang hari keempat, haleluya, walaupun masih ada malam, tetapi sudah dikuasai oleh terang. Nah, ini tentang bintang-bintang sekarang. Tadi kan dua benda penerang. Di hari keempat ada benda penerang yang lain, yaitu bintang-bintang. Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya, lihat bintang-bintang itu tidak diciptakan. Kenapa saya katakan tidak diciptakan? Karena ketika penghakiman bintang-bintang itu dikurung. Dan ketika pemulihan, bintang-bintang itu dipulihkan. Jadi bukan diciptakan. Hari keempat tidak ada penciptaan bintang-bintang. Tidak ada penciptaan matahari. Tidak ada penciptaan bulan.
Semuanya adalah pemulihan, karena pada penghakiman di zaman pra-Adam, mereka tuh sudah ada. Jadi, sampai di sini bisa melihat bahwa kitab Kejadian itu bukan tentang penciptaan, tapi tentang pemulihan. Ya. Ini masih kata Ayub, ya. Ayub pun juga menjelaskan tentang Kejadian pasal 1. Ya. Di mana dia menjadikan, bukan menciptakan. Asah, bukan bara. Menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan bintang. Ini semua ada di dalam kitab Ayub. Jadi Ayub bukan hanya soal penderitaan, ada banyak wahyu di sana. Ya. Nah, sekarang hari kelima baru ada penciptaan. Di hari kelima kata kerja yang digunakan tuh bara. Bara itu adalah membuat sesuatu dari tidak ada. Apa yang diciptakan? Binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak di dalam air. Ini binatang-binatang pertama yang Allah ciptakan, yaitu yang ada di laut dan yang ada di udara. Nah, sekarang hari ke-6, saudara-saudari, di hari ke-6 itu ternyata binatang darat itu dijadikan, ya, bukan diciptakan. Dikatakan bumi mengeluarkan. Jadi binatang-binatang ini tuh dikeluarkan dari bumi, ya. Di Kejadian 2 ayat 9 tuh menggunakan kata yatsar. Yatsar tuh artinya membentuk. Jadi bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi tadinya tanah dibentuk. Ya, segala binatang hutan. Kata hutan di sini mengandung arti ladang atau tanah. Dan segala burung di udara. Ketika semua dibawa kepada Adam untuk diberi nama. Ini tentang hari ke-6. Ya, kita tidak melihat juga ada penciptaan kecuali manusia. Cuma, saudara-saudari, ketika Allah mulai masuk ke dalam penciptaan manusia, baiklah kita menjadikan apa? Manusia ini agak heran awalnya. Saudara-saudari juga coba perhatikan. Ketika berkaitan dengan penciptaan manusia, kata kerja yang digunakan itu menjadikan dan menciptakan, ada dua. Ya. Ini karena manusia itu spesial gitu. Saya nggak akan bahas dulu ini sekarang, ini nanti sesi berikutnya. Masih banyak yang tersembunyi, saudara-saudari. Jadi penciptaan manusia itu spesial, melibatkan dua kata kerja, ada asah, ada bara, ya. Tetapi sekarang kita akan melihat dulu bahwa Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia. Allah bertindak menciptakan manusia. Kalau di sini adalah rencana Allah. Baiklah kita menjadikan. Ini rencananya. Sebelum Allah menjadikan manusia, Allah menciptakan dulu manusia. Itu maknanya. Setelah manusia itu diciptakan, barulah Allah bekerja untuk menjadikan manusia segambar dan serupa. Jadi ketika manusia selesai diciptakan, sebetulnya itu belum selesai. Belum dijadikan. Ini sedikit dulu
informasi untuk sesi yang akan datang ya. Nah, sekarang coba kita melihat keistimewaan manusia ya. Kita melihat dulu mengenai penciptaannya ya. Yaitu manusia diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada. Sebetulnya ini bukan tubuh manusia. Kalau tubuh manusia kan dijadikan. Kata Ibraninya tuh yatsar, dibentuk. Jadi tubuh manusia tidak diciptakan. Lalu roh manusia pun, ya, menurut Zakaria itu pun dibentuk. Jadi yang diciptakan apa? Jiwa. Jiwa. Jadi manusia itu dijadikan tubuhnya, rohnya, dan jiwanya diciptakan. Ya. Nanti di sesi yang akan datang semoga bisa lebih jelas. Jadi manusia itu diciptakan, saudara-saudari, bukan ada melalui proses evolusi alamiah dari binatang. Dasar ayatnya mari kita lihat ya. Saudara-saudari perhatikan ini supaya nanti bisa menjawab orang-orang yang menuduh manusia itu dari monyet. Setiap makhluk hidup dijadikan menurut jenisnya. Dalam ayat 11, 12, 21, 24, 25. Saudara-saudari cek terjemahan English Standard Version-nya ya. Allah menjadikan dan menciptakan setiap tumbuhan dan hewan masing-masing apa? Sesuai dengan jenisnya. Kalau di LAI segala jenis, nggak jelas terjemahannya. Tetapi seharusnya tuh Allah menciptakan setiap makhluk hidup itu apa? Masing-masing sesuai jenisnya. Ya, frase masing-masing sesuai jenisnya ya, ini memperlihatkan bahwa masing-masing makhluk hidup akan berkembang biak menurut jenisnya. Jenisnya seperti itu, ya dia akan berkembang biak terus seperti itu. Ini dasar ayat kita mengatakan bahwa tidak ada itu yang namanya teori evolusi. Rumput tidak bisa berubah menjadi pohon. Dan tidak ada satu pohon pun yang bisa berubah menjadi pohon lain. Karena Allah menciptakan masing-masing sesuai dengan jenisnya. Demikian juga semua hewan dijadikan masing-masing menurut jenisnya. Oh, saudara-saudari, perkataan menurut jenisnya adalah satu bukti yang memuaskan bahwa setiap makhluk ciptaan bukan berasal dari jenis lain, bukan berevolusi. Mereka tidak akan pernah berubah jenis karena Allah sudah mengatakan bahwa semua menurut jenisnya masing-masing. Batasan masing-masing jenis ini ditetapkan oleh Allah. Mutlak tidak ada kemungkinan satu jenis makhluk berevolusi menjadi jenis lain. Inilah prinsip keberadaan manusia bukan berasal dari monyet ya. Nah, kita saudara-saudari orang Kristen percaya kepada firman Allah. Firman Allah cukup untuk memecahkan semua masalah. Dunia mungkin menentang logika kita, tetapi kita puas dengan firman Allah. Manusia dunia yang kasihan tidak percaya kepada Allah kita. Akibatnya apa? Mereka hanyut tanpa arah dan menggunakan teori-teori untuk mendasarkan iman mereka. Alkitab tidak memberi pengakuan kepada teori evolusi yang selamanya akan menjadi gagasan yang kosong.
Saudara-saudari, manusia diciptakan. Tadi kata kerjanya bara, diciptakan dari tidak ada oleh Allah. Bukan proses evolusi alamiah dari binatang. Oh, syukur kepada Allah. Firman-Nya sangat jelas dan mudah dipahami. Firman Allah berkata, masing-masing diciptakan menurut jenisnya. Saudara-saudari boleh baca buku renungan tentang kitab Kejadian, ya. Halaman 55, 56. Saudara-saudari, setelah 5 hari Allah memulihkan bumi dan langit, membuatnya cocok untuk didiami manusia. 5 hari itu sebetulnya pekerjaan Allah untuk membuat bumi menjadi cocok bagi manusia. Seolah-olah ketika 5 hari itu Allah bekerja, dalam pikiran Allah itu ada manusia. Sama seperti seorang ayah dan seorang ibu yang mau menyongsong bayinya lahir. Dia renovasi kamarnya, dia beli box bayi, baju bayi, kebutuhan bayi, bahkan dia sudah sewa baby sister. Ketika melakukan persiapan itu, Allah selama 5 hari seperti itu. Dalam pikiran Allah itu ada manusia yang harus dia tempatkan di bumi pada hari ke-6. Ini yang paling mengesankan saya. Setelah semuanya siap bagi manusia, kemudian Allah Tritunggal berhenti sejenak untuk mengadakan rapat kealahan. Baiklah kita. Sementara ciptaan-ciptaan yang lainnya ya Allah hanya berfirman. Tetapi ketika hendak menciptakan manusia, seolah-olah Allah Tritunggal berhenti sejenak. Mereka melakukan rapat terlebih dahulu. Baiklah kita. Kita di sini Allah Tritunggal. Seolah-olah ya Allah Tritunggal berkata, lihatlah, sekarang kita akan menciptakan manusia. Haleluya. Betapa berbedanya penciptaan manusia. Puji Tuhan, saudara-saudari. Setelah itu, Allah baru memberitahu mereka bahwa apa? Mereka harus berkuasa. Berkuasa atas, khususnya atas musuh Allah. Kenapa ada kata berkuasa? Kenapa? Karena ada musuh Allah. Ya, ayat ke-28 dikatakan Allah berfirman, taklukkanlah bumi. Kenapa Allah pakai kata, hai manusia, taklukkanlah bumi. Berkuasalah. Kenapa? Karena ada perang. Kata taklukkan itu menyiratkan bahwa perang itu sedang berkecamuk, saudara-saudari. Antara Allah dan musuhnya iblis. Siapapun yang memperoleh bumi akan memiliki kemenangan. Tetapi pada akhirnya kita tahu kan manusia kalah ya. Kenapa? Karena manusia baru diciptakan. Belum dijadikan. Nanti kita akan melihat perkara ini. Tetapi walaupun hari ini belum sepenuhnya manusia menang, tetapi endingnya manusia akan menang. Jadi istilah berkuasa di sini, ya, dalam teks aslinya itu lebih dari sekedar wewenang. Tetapi berkuasalah di sini itu berarti punya satu wilayah, ya, untuk menerapkan kekuasaan itu. Kalau saya tidak memiliki wilayah, ya saya nggak punya wewenang. Ya, wilayah itu apa? Wilayah itu di laut dan di udara. Kenapa di laut dan di udara? Karena di laut itu ada tempat tinggal setan-setan, dan di udara itu tempat tinggal iblis dan para malaikatnya. Ini sudah kita bahas di sesi yang pertama, ya. Jadi inilah manusia diciptakan untuk berkuasa, untuk menaklukkan musuh. Di udara ada iblis dan malaikat-malaikatnya. Di laut ada setan-setan.
Sehingga Allah menghardik lautan, menghardik udara. Inilah penciptaan manusia di hari ke-6. Nah, saudara-saudari, ini tentang makanan. Ketika manusia pertama diciptakan, makanannya apa? Hanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tetapi ketika di Kejadian 9, waktu Nuh baru keluar dari bahtera, lihat, Allah berfirman sama seperti kepada Adam, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, tetapi makanannya sudah mulai berubah, ya. Segala yang bergerak dan hidup, itu binatang boleh dimakan. Seperti juga tumbuh-tumbuhan. Kenapa boleh? Karena setelah kejatuhan, manusia itu tidak hanya perlu tumbuhan, tapi juga perlu binatang. Kenapa? Karena dengan makan binatang, itu ada pencurahan darah. Itu melambangkan kita tuh memerlukan darah penebusan. Ini karena setelah kejatuhan ada kebutuhan akan darah, sehingga Allah mengizinkan manusia makan binatang. Kan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah berfirman suruh makan domba, betul nggak? Jadi saudara-saudari makan daging itu boleh, ya. Cuma darahnya harus dikuras dulu darahnya, ya. Lalu dimakan dengan sayur pahit. Maknanya tuh kita tuh harus punya hati yang pahit terhadap dosa. Wah, kalau kita bahas lagi mengenai makna rohaninya panjang sekali, ya. Nah, saudara-saudari, di sini saudara kita mengatakan bahwa di dunia yang penuh dengan dosa, jika Anda dan saya menganut agama vegetarian, ya, bisa jadi itu sebuah penyangkalan terhadap fakta bahwa dunia saat ini berada di bawah kutub. Yang saya maksudkan tuh agama vegetarian, bukan menjadi vegetarian. Beda. Kalau menjadi vegetarian itu tuh karena kesehatan, bukan karena kepercayaan. Yang disarankan di sini tuh janganlah menjadi vegetarian karena agama. Tetapi kalau Anda merasa saya harus sehat, saya nggak mau terlalu makan banyak daging atau tidak sama sekali karena faktor kesehatan, boleh. Sebab kalau berdasarkan kepercayaan yang melarang makan binatang, itu tahayul dan menyangkal kebutuhan kita akan penebusan. Nah, mengenai binatang-binatang itu, ya, binatang-binatang itu tidak dikatakan makan buah yang berbiji, tetapi hanya tumbuhan hijau, ya. Termasuk burung, termasuk singa, termasuk binatang-binatang besar, semuanya makan tumbuhan hijau. Tetapi sekarang karena kejatuhan, ada sifat kejatuhan di dalam para binatang. Sehingga binatang saling membunuh, buaya menerkam manusia, singa menerkam manusia, itu semua karena dosa sudah masuk ke dalam dunia. Nyamuk menggigit manusia itu karena dosa. Nah, saudara-saudari, di Yesaya pasal 11 dikatakan bahwa nanti binatang akan pulih lagi ke keadaan seperti awal. Lihat, coba. Yesaya 11 ini nubuatan tentang masa pemulihan yang akan datang, ya, bukan hari ini. Lihat, anak lembu, singa, beruang sama-sama makan rumput. Singa makan jerami seperti lembu.
Anak-anak yang masih menyusu bermain-main dengan ular. Ular enggak lagi menggigit. Haleluya, nanti kita akan memasuki masa ini. Dikatakan apa jikalau ini benar-benar sudah digenapi, tidak ada lagi yang jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ini berbicara pertama-tama di zaman kerajaan 1000 tahun, yaitu setelah Tuhan datang. Kemudian setelah zaman 1000 beres, baru kekal. Yerusalem baru. Kita sekarang memasuki hari ke-7. Tadi kita sudah hari ke-6, ya. Sekarang kita masuk hari ke-7. Saya mau katakan terlebih dahulu, saudara-saudari, bahwa hari ke-7 di sini belum digenapi. Hari ke-7 di sini masih berupa sebuah lambang. Kita lihat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, nah sekarang hari ke-7-nya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, beristirahatlah. Teks Ibraninya apa? Sabat. Jadi sebetulnya sabat ini milik Allah. Ia beristirahat, sabat. Hari ini apakah Allah sudah beristirahat? Belum, ya. Musuhnya masih ada. Itu yang saya maksudkan bahwa hari ke-7 ini belum digenapi. Nah, kata beristirahat ini bukan karena Allah kecapean, bukan ya. Karena Allah tidak mengenal lelah. Ingat, Tuhan Allah itu kekal. Menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak mengenal lelah, tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Jadi makna Allah beristirahat adalah Allah puas. Allah lega. Apakah hari ini Allah telah mencapai ini? Belum. Ya, jadi hari ke-7 itu masih berupa lambang yang belum digenapi. Kalau Anda perhatikan, lihat. Dari hari pertama sampai hari ke-6, selalu ada petang sampai pagi. Artinya masih ada malam, kan? Tetapi hari ke-7 sudah nggak ada malam. Karena pada hari ke-7 tidak ada frasa jadilah petang, jadilah pagi. Itu nggak ada. Hari ke-7 itu adalah hari yang tanpa malam selama-lamanya. Kapan ini ada? Nanti masa Yerusalem baru. Jadi hari ke-7 itu masih merupakan sebuah perlambangan di kitab Kejadian. Dan tahap-tahapannya ada 5 tahap. Pertama, bangsa Israel menikmati lambangnya, yaitu hari Sabat setiap hari ke-7. Itu baru berupa lambang. Jadi kalau hari ini ada orang-orang Kristen yang masih di tahap pertama, dia harus maju ke tahap kedua, ketiga, sampai akhirnya ke perampungannya. Kemudian perhentian atau hari Sabat di tanah permai, yaitu ketika bangsa Israel memasuki tanah permai, itu juga adalah penggenapan daripada hari ke-7, tetapi belum rampung. Kemudian hari ini, ya, dalam hidup gereja, kita orang-orang Kristen menikmati perhentian itu. Perhentian kita bukan di Timur Tengah, bukan tanah Kanaan, bukan tanah Palestina yang diperebutkan itu. Perhentian kita itu adalah di dalam roh. Inilah penggenapan hari ke-7. Dan nanti kita mau memasuki penggenapan di masa kerajaan 1000 tahun. Dan akhirnya semua akan masuk ke dalam penggenapan di langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Inilah hari ke-7 Allah memasuki Sabat. Jadi saudara-saudari, kita sudah sampai ke kesimpulan Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3. Pertama, Allah menciptakan. Kedua, iblis merusak. Ketiga, Allah memulihkan. Keempat, hari ke-7 Allah memasuki Sabat. Ya, di ketiga poin ini
Pertama-tama Allah menciptakan, kemudian Allah menjadikan atau memulihkan, tetapi di hari ketujuh dikatakan apa? Ia beristirahat, sabat dari segala pekerjaan yang apa? Dua-duanya ini. Yang dia ciptakan dan juga dia jadikan. Manusia itu diciptakan dan sekarang sedang dijadikan sampai rampung sempurna. Jadi hari ini belum digenapi. Baik, ini tidak akan kita bahas, ini akan kita bahas minggu depan, yaitu Kejadian 2 ayat 4, A dan 4B. Kenapa saya pisahkan? Karena di sini menarik, saudara-saudari. Setelah Allah mencapai hari ketujuh, disimpulkan bahwa demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu apa? Diciptakan. Nah, ayat 4b-nya kenapa harus dipisahkan? Karena ayat 4b-nya ini sebetulnya kalimat pembuka untuk satu pembahasan yang mengulang kembali dari awal. Makanya dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi yang tadi sudah kita bahas panjang 2 sesi pada waktu diciptakan. Sejak awal diciptakan. Nah, kemudian 4b-nya mengulang ketika Tuhan Allah apa? Menjadikan, yaitu asa. Bumi disebut duluan. Langit kemudian. Ketika diciptakan, langit duluan. Baru bumi. Tetapi ketika pemulihan, bumi yang lebih dulu. Baru langit. Nanti ini ada kata titik-titik. Inilah yang akan kita bahas mulai dari ayat 4b. Kalau Alkitab versi pemulihan, itu memberikan judul perikopnya ini. Prosedur Allah untuk menggenapkan tujuannya. Mulai dari ayat 4b sampai ayat 25 itu kembali mengulang bagaimana prosedurnya. Mulai dari ayat 4b ini kita akan lihat nanti Allah mulai fokusnya kepada manusia. Tetapi ini tidak kita bahas hari ini. Oh Tuhan Yesus, kita berdoa saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh belajar kitab Kejadian. Oh Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami bahas bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Oh, tetapi membuat diri kami mengapresiasi firman Allah. Lebih lagi belajar firman Allah sungguh-sungguh. Lebih lagi mendapatkan terang dari firman Allah. Berkati Tuhan pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Tetaplah segarkan kami. Kami perlu dirimu setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya dengan saudara Diki, ada waktu 5 menit mungkin dari yang diuraikan tadi, barangkali ada yang mengganjal di dalam hati